Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu lagi bersama saya, Dias Agatha Dwi Prianda dengan NIM 201910501039 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Jember. Di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial georeferencing atau retifikasi. Kita langsung saja ke ArcMap. Nah, sebelumnya kita harus menampilkan terlebih dahulu tools atau toolbar georeferencing. Kita klik di yang kosong ini, klik kanan di yang bagian yang kosong. Kita cari georeferencing. Nah, ini dia. Nah, setelah itu muncul toolbarnya. Lalu mungkin ada yang bertanya isinya bagaimana. Jadi ini kita akan melakukan transformasi data source ke sistem proyeksi yang sudah ada. Jadi georeferencing ini berarti sistem koordinat internal peta yang dapat dikaitkan dengan sistem koordinat geografis. Jadi, transformasi koordinat yang relevan biasanya disimpan dalam file gambar. Lalu efek yang biasanya terlihat atau yang paling jelas biasanya yaitu perangkat lunak tampilan dapat menunjukkan koordinat tanah seperti garis bujur dan garis lintang atau koordinat UTM yang juga dapat mengukur jarak dan area tanah. Georeferencing ini dapat mengasosiasikan file gambar digital dengan lokasi di ruang fisik. Jadi biasanya digunakan dalam bidang sistem geografis untuk menggambarkan proses pengkaitan peta citra raster suatu peta dengan lokasi spasial, yang mana dengan lokasi geografis seperti tempat tujuan, jalan, jembatan, dan bangunan atau sungai. Jadi sebelum kita melanjutkan, kita harus mengetahui yang paling utama yaitu map projection. Apa itu map projection? Sebentar, saya akan tunjukkan gambarnya. Jadi map projection itu adalah dibagi menjadi 3 dan yang sering digunakan itu ada 2. Jadi yang paling umum sekali yaitu adalah ini map projection atau proyeksi yang berbentuk silindris ini. Jadi yang pertama itu ada proyeksi planar, proyeksi kerucut, dan yang terakhir ada proyeksi silindris. Apa itu proyeksi planar? Jadi proyeksi planar itu proyeksi peta yang memakai sebuah bidang datar untuk digunakan sebagai proyeksinya. Yang mana biasanya proyeksi ini umumnya digunakan untuk menggambarkan lintang kutub atau daerah yang cakupannya kecil. Jadi proyeksi ini sangat cocok untuk daerah kutub ya. Dan ada 3 jenis berdasarkan sumber cahaya proyeksi. Yang pertama itu ada proyeksi ortografik, lalu ada proyeksi gnomonic, dan yang terakhir ada proyeksi stereografik. Lalu ada proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut ini biasanya digunakan untuk memetakan belahan bumi lintang tengah seperti benua Eropa. Dan proyeksi peta kerucut ini tidak cocok untuk menggambarkan daerah khatulistiwa maupun kutub. Lalu yang paling umum, bentuk proyeksi bentuk silindris ini merupakan proyeksi yang digunakan untuk
memetakan belahan daerah bumi khatulistiwa. Jadi proyeksi ini tidak cocok untuk belahan bumi bagian kutub. Oke, tuh. Lalu kita kembali lagi ke ArcMap. Sebelumnya ini kita taruh terlebih dahulu di bagian atas. Oke. Nah, apa bisa kita menggunakan peta scan-scanan untuk membuat data administrasi atau data peta untuk menjadikan dasar peta digital? Apakah bisa dengan peta scan-scanan saja? Kita akan membuktikan. Oke, kita langsung saja. Pertama kita mengkonekkan folder terlebih dahulu. Caranya itu ini di sini ada kita klik katalog, lalu di sini ada folder connection. Nah, di folder connection ini kita klik kanan, lalu connect to folder, klik kiri. Kita pilih folder mana yang akan ditaruh di katalog atau dihubungkan. Di saya ada di picture. Nah, ini dia land use. Di sini saya sudah memiliki contoh peta land use. Setelah connect, nah ini kita tarik sampai ada di bawah layers. Oke. Nah, setelah itu muncullah peta, contoh peta land use. Nah, oke. Di sini di peta, contoh peta ini, di sini terdapat koordinat X dan Y, di mana lengkap dengan angka-angkanya. Di sini koordinat X ada 44000 dan koordinat Y-nya ada 921200. Nah, bagian yang paling utama dan yang terpenting adalah ini, tanda plus ini, atau biasa disebut tick marks. Ini tick marks itu bisa berupa tanda plus atau garis bujur dan lintang. Lalu jika tidak ada tick marks ini, maka akan melenceng meskipun terdapat koordinat X dan koordinat Y. Tapi jika tidak dilengkapi dengan tick marks, dia akan melenceng. Jadi kita harus melihat juga sistem koordinatnya yang berada, biasanya sistem koordinat itu berada di bawah scale bar atau peta garis skala ya. Biasanya ini biasanya ada di bawah sini. Tapi di peta ini kekurangannya tidak ada sistem koordinat. Nah, karena itu saya akan menunjukkan peta yang contoh peta yang memiliki sistem koordinat. Oke. Nah, di peta ini ini hampir sama, cuman di peta sebelumnya tick marks-nya berupa tanda plus dan di sini merupakan tanda garis lintang ataupun bujur. Dan dilengkapi juga koordinat X ada, koordinat Y angka-angkanya ada. Nah, dan mungkin kalian tidak tahu sistem koordinat itu seperti apa. Sistem koordinat itu seperti ini. Nah, kita agak sedikit dulu. Jadi sistem koordinat itu seperti ini. Di sini ada datum WGS84, sistem koordinat WGS84 UTM zone 49S, sistem grid UTM dan unitnya adalah meter. Jadi jika sebuah peta tidak dilengkapi sistem koordinat, mungkin orang awam atau orang yang melihat ini skala dapat dari mana, ini angka dapat dari mana, mereka akan bingung jika tidak dilengkapi dengan data sistem koordinat ini. Oleh karena itu, sebelum membuat data spasial atau land use atau yang lainnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui sistem koordinatnya. Jadi yang paling krusial itu adalah ini, datum, sistem koordinat, lalu
sistem grid dan unitnya, apa itu meter atau itu desimal. Nah, di sini kan apa namanya, kita melihat ada zone 49S ini, sistem koordinat PGS 84 UTM zone 49S. Apa maksud dari 49S ini? Mungkin kalian masih belum ada yang tahu apa maksud dari 49S ini. Oke, 49S itu ini zone UTM Indonesia 49S. 49S itu terletak di sini. Jadi buat kalian semua yang berada di domisili ini, berarti kalian termasuk di zone 49S. Jadi maksud dari sebelumnya gini, UTM itu memiliki arti atau memiliki kepanjangan Universal Transfer MacArthur. Jadi ini merupakan sistem peta yang membagi seluruh wilayah permukaan bumi menjadi 60 bagian atau 60 zona. Jadi setiap zona ini memiliki lebar 6 derajat ke arah bujur. Bisa kita lihat di atas atau di bawah sama saja. Di sini terdapat 96 derajat, dan di sini 102 derajat, 108 derajat, dan seterusnya. Jadi setiap zona memiliki lebar sekitar 6 derajat. Jadi maksud 49S tadi itu, kita lihat nih, ada 48S, 50S, 49N, 48N, 50N. Jadi 49S itu adalah grid atau nomor kotak, dan S itu adalah south atau artinya itu selatan. Jadi 49S itu adalah kotak nomor 49 dan selatan dari garis khatulistiwa. Ini garis khatulistiwa. Jadi dia berada di kotak nomor 49 dan berada di selatan garis khatulistiwa. Sama halnya dengan 49N. 49N itu berada di kotak 49 dan berada di utara garis khatulistiwa. Seperti itu. Jadi jika kalian ingin mengetahui domisili kalian termasuk di zona atau kotak nomor berapa, kalian bisa langsung saja cari di internet, juga bisa klik saja UTM Indonesia Projection, seperti itu. Lalu apa bedanya? Dapat dilihat perbedaan dari gambar ini, UTM ini dengan gambar yang ini. Dapat dilihat perbedaannya. Jadi jika di gambar ini dia memiliki sistem grid UTM, tapi unitnya adalah meter. Jadi setiap angka ini, maksudnya itu setiap angka koordinat X ataupun Y ini, itu satuannya adalah meter. Jadi notasi angka yang ada di peta ini dapat mengukur atau menghitung jarak dan luas. Sedangkan pada gambar ini, dia notasi angkanya berupa derajat dan desimal. Jadi dia tidak bisa menghitung luas dan jarak. Tapi dia hanya bisa menghitung tapi dia hanya bisa menentukan posisi saja. Jadi itulah perbedaannya. Jika desimal dan derajat itu hanya dapat menentukan posisi saja, sedangkan meter dia dapat menghitung jarak dan luas. Seperti itu. Oke, kembali lagi ke ArcGIS atau ArcMap. Nah, kita lihat. Jadi bagaimana jika kita hanya mendapatkan data berupa JPG atau scan, dan dia harus menjadi acuan data untuk membuat data spasial, jaringan jalan, land use, sungai, dan lainnya. Setelah kita masukkan, tadi kan saya sudah memasukkan contoh gambar ini, lalu kan sudah mengetahui juga
problem di peta ini tidak memiliki sistem koordinat, sehingga membuat kita bingung. Lalu kita lihat sekarang ini ada judulnya, nama gambarnya contoh land use, dan di sini terdapat RGB. Kenapa RGB muncul? Mungkin ada yang bertanya. Nah, RGB itu adalah red, green, blue. Jadi ini merupakan penomoran warna atau spek penomoran kotak matriks warna. Jadi kalau menggunakan RGB pasti sudah ada 3 spektrum warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Jadi kita cek saja, kita di huruf I ini atau identifikasi, klik huruf I ke kiri, dan kita zoom in, kita klik saja, terserah, dan dia muncul red 255, green 255, dan blue 1. Nah, apa maksudnya? Coba kita pencet lagi yang lain, dan ini yang putih. Nah, dia muncul red 255, green 255, blue 255. Nah, dan dia akan menghasilkan, dari angka tersebut dia akan menghasilkan warna putih. Jadi RGB ini merupakan nomor matriks warna untuk menentukan warna apa yang akan muncul di komputer, karena komputer ini tidak bisa mengenali warna dan dia hanya bisa membaca nilai atau value. Oleh karena itu, kenapa setiap matriks warna pasti akan memiliki nomor. Itulah alasannya kenapa ada penggunaan RGB ini, penggunaan matriks warna, penomoran matriks warna. Oke, selesai. Setelah itu, setelah itu kita akan coba, saya memiliki tombol kursor ini. Oke, kita akan lihat sekarang koordinatnya. Kita ambil di peta bawah ini, kita lihat koordinatnya. Nah, di sini dia menunjuk, tidak terlihat. Nah, di sini di peta scan-scanan ini kita melihat bahwa koordinat X-nya adalah 44000, sedangkan koordinat Y-nya adalah 9212000. Dan itu berbeda dengan yang ada di ini, kanan bawah ini. Sangat-sangat berbeda. Dia menunjukkan koordinat X-nya adalah 1073,376 dan koordinat Y-nya adalah 1176,825. Sangat berbeda. Oleh karena itu, inilah gunanya georeferencing. Sebelum menggunakannya, kita klik dulu, kita klik georeferencing, kita matikan dulu tanda centang yang ada di auto add use. Oke, setelah mati, kita klik add control points. Kita klik, kita sesuaikan, kita ambil di titik yang tadi itu. Nah, ini dia. Kita paskan. Kita klik kiri, lalu klik kanan. Lalu input X dan Y. Ya, kita masukkan angka nomor X, koordinat X. 44000, lalu kita masukkan juga koordinat Y-nya, yaitu 9212000. Oh, nolnya kebanyakan sepertinya. Nolnya 3 saja juga. Oke. 921. Oke, kita klik OK. Nanti saya mungkin teman-teman ada yang bertanya tadi kenapa auto add use-nya kita matikan. Nanti saya akan jelaskan. Lalu kita lanjutkan lagi untuk memberikan titik-titik lagi ke bagian atas sekarang. Nah, kita ambil di sini saja. Klik kiri lalu klik kanan lagi, masukkan
Koordinat X-nya tetap 44000 dan koordinat Y-nya berubah 9224000. Oke. Lalu kita bergeser lagi ke bagian kiri, kita masukkan. Kali ini koordinat Y-nya tetap, klik kiri, klik kanan. Koordinat X-nya berubah 426000. Koordinat Y-nya adalah 9224000. Oke. Kita ke kiri lagi, ke bawah kiri, bawah kiri. Kita harus mengambil titik yang sama agar tidak bingung. Oh, klik kiri lagi, klik kanan. Put. Masukkan X 426000 dan Y-nya adalah 9212000. Oke. Nah, oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat kita sudah memberikan titik ini. Lalu kita ke georeference kembali. Sebenarnya ada 3 cara bisa menggunakan georeferencing, rectify atau auto add use. Tapi lebih simpelnya kita menggunakan auto add use. Kita klik centang control point. Oke. Nah, kok hilang? Dia sebenarnya tidak hilang, mudah saja. Kita langsung ke klik kanan pada control use. Zoom to layer. Nah, dan dia akan muncul di sini. Kita juga bisa lihat di view ini, view link table. Ini kita masukkan tadi X-nya berapa sebelumnya dan kita mintanya berapa. Nah, koordinatnya berapa dan dia sudah muncul nih. Oke, kita tutup. Kalian juga bisa meng-save atau langsung menutup juga boleh, terserah. Lalu kenapa kok tadi auto add use-nya tadi harus dimatikan? Karena jika kalian tidak mematikan terlebih dahulu dan menandai sebuah satu titik ini, lalu kalian ada auto add use itu, maka dia akan tertarik. Mungkin titik ini benar koordinatnya, tapi titik yang lain dia akan melenceng. Oleh karena itu kita harus mematikan terlebih dahulu auto add use-nya. Oke, setelah itu kita sesuaikan lagi koordinatnya apakah sama. Kita lihat koordinatnya X-nya 44003,201 dan Y-nya 922402087. Oke. Dan dia hampir sempurna. Lihat juga ini 44003,201, Y-nya 9212017,52. Hampir sesuai dan tidak mungkin 100% koordinatnya sama, presisinya sama. Oke. Lalu bagaimana kita untuk mempermanenkan koordinat tersebut agar saat hilang lalu memunculkan kembali dia sesuai koordinatnya? Bagaimana? Caranya mudah saja. Kita langsung ke georeferencing kembali dan update georeferencing. Kita klik update georeferencing. Nah, dan dia akan hilang. Titik-titik yang kita tandai tadi hilang.
dan kita lihat koordinatnya apakah sesuai. Nah. Dan dia koordinatnya masih tetap sama, hampir mirip, bukan hampir mirip ya, hampir sama. Dan kita lihat tadi juga koordinat tidak sama, kita juga bisa lihat tadi. Nah ini di sini ada total RMS error, atau kepanjangan dari RMS itu adalah root mean square atau tingkat keeroran. Jadi kita bisa lihat tingkat error di sini adalah hampir 2,5, 2,47219. Kalau masih 2 seperti ini masih sangat kecil, apalagi 1. Pokok jangan sampai 10 lebih atau 10 ke atas, karena jika sudah 10 ke atas itu berarti angka yang kalian masukkan itu salah dan tidak sesuai. Oleh karena itu, kalau masih kecil seperti ini masih boleh digunakan, karena tidak mungkin akan benar-benar sama. Oleh karena itu masih bisa. Lalu kita tutup kembali, dan ini masih ada, kita klik lagi sampai hilang. Nah, dia hilang sampai benar-benar berwarna seperti ini atau tidak bisa dipencet, maka itu berarti bukti bahwa tadi sudah paten, dan bahwa ini tidak, meskipun kita remove, kita munculkan lagi, koordinatnya tetap sama. Coba kita hilangkan, remove, lalu kita tampilkan kembali, contoh tarik, lanjut, kita cek koordinatnya tetap sama atau tidak. Nah, kan koordinat tetap sama, meskipun berarti itu sudah berhasil dipermanenkan. Karena jika kalian tidak mengupdate georeferencing tadi, tidak mencet itu, maka sama saja kalian akan harus mengulangnya dari awal lagi. Karena tunggu sampai tulisan benar-benar seperti ini atau tidak bisa dipencet, maka itu sudah berhasil. Kita lihat saja ini 4400, kita bisa lihat tadi itu adalah berhasil. Oke, mungkin itu saja video saya kali ini. Tunggu lagi di next video. Mungkin itu saja sedikit tutorial tentang georeferencing dari saya. Mungkin ada salah kata atau kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.